Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah pernah saya bahas di video lalu. Jika di video lalu saya lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya umum, yaitu apa itu research dan mengapa itu riset harus dilakukan, untuk apa, untuk siapa. Kali ini saya akan fokus pada topik ini paling susah juga, terutama bagi pemula yang melakukan riset. Topik apa saja yang ingin saya teliti, saya eksplorasi. Ini memang butuh usaha keras untuk bisa menemukan topik yang benar-benar menarik dan layak untuk diteliti. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang seorang peneliti itu harus tahu apa yang dilakukan. What I am working on, apa yang sedang saya lakukan, yang akan saya lakukan, apa yang saya akan teliti. Nah, itulah yang namanya topik. Nah, tentu saja di sini kita harus fokus, mencari fokus, ya. Karena apa saja bisa kita lakukan, tapi karena ini riset, kita harus mengambil mempertimbangkan banyak hal. Pertama, kalau penelitian akademis tentu saja harus berkaitan dengan persoalan akademis, terutama kalau tugas kampus, tugas universitas, ya kita harus fokus pada topik yang berkenaan dengan akademis, berkenaan dengan kampus dan universitas, terutama jurusan, ya. Kalau jurusan fakultas kita apa, jurusan kita apa, ya, dan ini semakin mengerucut. Jadi yang paling penting kemudian adalah kita berangkat dari sesuatu yang kita paling sukai di dalam dunia akademia, itu di dalam persoalan akademis yang sedang kita jalani. Misalnya kalau saya fakultas, misalnya di Fakultas Usuluddin dulu, ya, saya dulu suka namanya studi Quran, studi tafsir Quran, itu suka. Nah, tapi kan itu luas sekali. Maka kita harus mencari aspek-aspek yang memungkinkan untuk bisa diteliti dari studi Quran misalnya. Apa yang bisa dikerjakan, bisa diteliti. Banyak sekali, tentu saja kita bikin list, dan dari sekian list itu kemudian kita harus mencari yang paling kita suka dan paling mungkin untuk kita lakukan. Itu yang paling penting. Nah, tentu saja topik ini bukan saja karena kita suka, karena berkaitan dengan topik, tentu saja lahir juga dari yang kemarin saya katakan. Orang meneliti, mau mulai meneliti, tidak mungkin dia berangkat dari nol. Jadi harus kita mempertimbangkan selama kita kuliah, misalnya kita dapat bacaan apa, membaca buku apa, artikel apa yang berkaitan dengan topik yang paling kita sukai. Itu ya harus kita perhatikan. Yang paling katanya. Setelah kita bisa menentukan yang paling kita sukai, kemudian tanya nih, pertanyaan yang paling simpel saja. Dari yang paling kita suka itu, apa yang kita tidak tahu dari yang kita suka itu. Nah, kalau kita sudah tahu, ngapain kita teliti topiknya. Jadi kita meneliti topik yang paling kita sukai dan sudah sangat spesifik, dan tanyakan apa yang tidak kita ketahui. Nah, untuk itu butuh lagi bacaan, ya. Yang paling kita sukai, kita lihat dulu
informasi-informasi yang berkenaan dengan yang kita paling sukai tadi. Apakah sudah benar-benar mencukupi informasinya, ya, kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh para peneliti terdahulu sudah ada atau tidak. Kalau sudah semua, ya kita ditantang untuk menentukan yang paling spesifik, apa yang belum kita tahu. Bukan hanya kalau tidak bukan hanya belum kita ketahui, tetapi juga orang lain kemarin di dalam komunitas ilmiah itu tidak ketahui, belum dapat jawabannya. Jadi kita harus berani memaksa diri kita untuk ini sudah ada atau belum. Kalau kita sudah tahu, ya ngapain kita, ya kan, tidak perlu kita melakukan penelitian. Makanya kita harus fokus pada yang kita belum tahu. Karena kita tidak tahu, nah itulah alasan kita meneliti topik yang kita tahu. Itu. Jadi apa yang membuat kita bertanya-tanya dari topik yang spesifik tadi itu. Nah setelah itu, setelah spesifik dapat, kita mulai untuk melihat, menempatkan hal yang paling spesifik itu ke dalam konteks yang tertentu juga. Konteks luasnya apa, konteks spesifiknya apa. Misalnya kayak saya membuat disertasi mengenai radio dakwah dan otoritas agama, kan itu sesuatu yang luas, bisa di mana-mana saja itu, bisa di Indonesia, bisa di tempat lain gitu. Tapi saya menempatkan dalam konteks Indonesia, Jawa dan Surakarta. Nah ini menjadi sangat spesifik, ya. Tetapi isu besarnya tetap yaitu otoritas agama gitu. Nah salah satu isu yang saya dapatkan waktu saya mulai menyempitkan, menspesifikkan konteks itu, konteks luasnya sudah oke, tentang otoritas agama, saya menemukan juga perubahan penting di dalam konteks lokal yang spesifik di Solo mengenai perubahan otoritas itu. Bagaimana misalnya juga identitas kejawaan yang kalau di dalam kajian Clifford Geertz dibagi menjadi 3 varian, santri, abangan, dan priayi itu. Nah saya melihat bagaimana praktek mendengarkan radio itu juga berkaitan dengan perubahan identitas keagamaan orang Solo. Oke, jadi begitu ya konteksnya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan mengenai topik itu memang kita harus berani tadi itu memaksa diri menghadapi tantangan yang kita ajukan sendiri. Ini penting, dalam konteks apa ini penting, ya. Apakah juga penting seperti kemarin saya katakan bahwa apakah itu penting bagi saya saja ataukah penting juga bagi orang lain. Ini topik, ya, membuat topik. Sekali lagi, topik itu akan menjadi mudah diarahkan ke dalam ke dalam konteks perbincangan akademis kalau kita benar-benar membaca literatur, membaca bahan bacaan studi-studi sebelumnya mengenai topik itu, sehingga topik kita itu menjadi relevan, membawa topik sesuatu yang luas sekali yang tidak bukan, maksud saya
topik yang ya kita paling suka tadi itu, kita nyari yang paling suka dan kita pertimbangkan lagi yang ada, tentu saja ada bahannya, topik itu ada datanya, dan kemudian kita harus bertanya, apa benar topik saya ini penting, pertanyaan apa yang muncul ini juga ya. Tapi kita akan bahas itu pertanyaan di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Saya di sini hanya fokus pada topik ya. Jadi topik itu harus berangkat dari ya, atau bukan, kalau ininya saya ingin mengatakan bukan harus, tapi seyogianya kita mencari topik itu yang kita paling suka ya, paling suka. Ini sekali lagi yang paling suka. Tetapi kemudian kita harus bertanya, yang suka apakah masih umum, dan umum kalau masih umum kita harus spesifikkan gitu. Misalnya itu tadi tentang misalnya tentang hukum Islam. Hukum itu luas, hukum Islam luas. Apakah kita spesifikkan lagi misalnya hukum keluarga, hukum waris misalnya ya, dan kemudian kita spesifikkan lagi. Hukum waris itu kan bisa kalau sebagai sebuah kasus ya, dari aspek sosiologisnya tentu saja kasusnya itu ada di mana-mana, dan dari antara berbagai kasus dan yang terjadi di berbagai daerah itu ada spesifikasinya, ada yang khas. Nah, kita harus menspesifikkan. Nah, jangan ngomong tentang terlalu tidak jelas arahnya itu. Nah, tentu saja itu tadi yang membuat topik yang spesifik, tetapi kita menempatkannya ke dalam diskusi yang lebih luas topik kita itu gitu. Nah, ini harus keahlian lagi nih, membaca data yang topik yang spesifik tetapi menempatkannya di dalam konteks yang lebih besar. Misalnya tadi itu konteks spesifiknya adalah kalau saya meneliti radio di Surakarta gitu atau Solo Raya, tapi saya ingin menempatkannya di dalam konteks yang lebih besar dari sekedar konteks Surakarta ya. Yaitu lebih ke perbincangan bagaimana perubahan penting di dalam otoritas agama di Jawa gitu. Dan juga ini bisa diangkat lagi menjadi ya perbincangan umum di mana-mana mengenai otoritas agama ketika dalam konteks saya ada media baru itu datang. Apakah perbincangan seperti sebagian ilmuwan mengatakan bahwa otoritas agama itu mengalami tumbang karena modernitas, karena media baru, terjadi sekularisasi, tidak butuh agama lagi misalnya, tidak butuh otoritas agama ataukah tidak. Nah, ini perbincangan yang luas gitu ya. Nah, itu yang saya kira harus diperhatikan ketika membuat topik. Jadi sekali lagi topik mulailah masuk, pikirkan topik itu dari bidang kita dulu, posisi kita dulu di fakultas apa dan jurusan apa, terus yang paling suka di antara mata kuliah itu apa, kemudian di dalam mata kuliah itu misalnya ada hal yang spesifik apa, atau juga kita membayangkan apa yang sudah kita baca di ketika kuliah itu, kemudian kita menspesifikkannya. Nah, setelah itu kita tantang, apakah ini benar-benar penting atau tidak. Untuk menakar penting atau tidak, tentu saja kita membutuhkan itu tadi bacaan-bacaan. Orang lain sudah melakukan ini. Selalu jadi relevansi, signifikansi, terutama ya, signifikansi selalu berkaitan dengan
penelitian orang lain, signifikan atau tidak, itu membawa nantinya topik itu akan mengarah pada satu titik pemahaman yang penting bagi masyarakat ilmiah kita atau tidak. Itu yang harus diperhatikan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.